Bill Gates, founder Microsoft. Total kekayaan 1.885 triliun. Elon Musk, founder PayPal. Total kekayaan 3.400 triliun. Jeff Bezos, founder Amazon. Total kekayaan 2.600 triliun. Kalian sadar nggak sih kesamaan dari tiga orang tersebut? Mereka itu crazy rich world. Mereka itu benar-benar kaya. Tapi kesamaan mereka selain crazy rich world adalah ketiganya itu punya bisnis sendiri. Katanya sih 9 dari 10 pintu rezeki itu berasal dari berniaga atau berbisnis. Emang sih bisnis itu resikonya emang lebih tinggi. Cuman return yang kalian dapat itu lebih besar. Jadi biar kalian gak gagal dalam berbisnis, hari ini kita akan belajar step by step gimana sih kalian bisa bangun bisnis kalian dari nol. Halo guys, ketemu lagi sama gue, Bayu Marco. Gue adalah investor dan entrepreneur. Channel gue akan ngebahas seputar investasi dan bisnis. Hari ini, gue akan ngebahas tentang langkah-langkah gimana sih caranya kita mulai bisnis, terutama bagi kalian yang punya modal minim. Jadi, buat kalian yang masih mahasiswa atau masih sekolah, kalian juga bisa praktekin tips-tips dari gue. Sebelum gue mulai, jangan lupa like dan subscribe video gue biar kalian bisa dapat info terbaru seputar investasi dan juga bisnis. Biasanya, bisnis itu dibagi dari skalanya. Ada usaha mikro, kecil, menengah, itu biasa disebut dengan UMKM. Ada juga usaha besar, ada juga usaha yang konglomerasi. Skala tiap-tiap bisnis itu emang beda, tapi cara untuk memulai bisnis, perencanaannya itu sama, step by step-nya itu sama. Kalau bisnisnya makin besar, perencanaannya itu semakin detail. Kalau bisnis kalian makin kecil, perencanaannya itu semakin sederhana. Itu aja bedanya. Hal pertama yang kalian lakukan kalau mau mulai bisnis itu adalah identifikasi pasar. Gimana caranya? Pertama, kalian cari aja masalah yang terjadi di sekitar kalian. Terus, kalian cari siapa aja sih yang terdampak dari masalah tersebut. Masalah adalah peluang bisnis, orang yang terdampak adalah pasar. Kalau peluangnya nggak ada, artinya nggak ada yang butuh sama produk kamu. Kalau pasarnya nggak ada yang mau beli produk kamu. Jadi, peluang dan pasar itu harus ada. Jadi, tanpa peluang, tanpa pasar, nggak akan ada bisnis. Contoh, di daerah gua, nggak ada tuh yang jual kopi dengan susu plant-based. Buat dapetin kopi dengan susu plant-based, gua harus bawa mobil setengah jam, dan itu gua hanya bisa beli di Starbucks. Orang yang punya masalah kayak gua adalah tetangga-tetangga apartemen gua. Nah, itu dia peluangnya. Peluangnya nggak ada yang jual kopi susu plant-based. Pasarnya tetangga-tetangga apartemen gue yang pengen juga minum kopi susu plant-based. Yang kedua, kalian udah ada peluang. Kalian juga udah punya pasar. Nah, kalian coba bentuk dalam satu kalimat biar orang lain paham kalian mau bikin bisnis apa. Contoh, gue pengen bikin Tinder tapi buat belajar matematika. Jadi gue bisa pilih tutor siapa nih yang cocok buat gue. Contoh lagi nih, gue pengen bikin coffee shop organik dengan Starbucks experience. Kalau orang lain udah paham dengan konsep bisnis kalian, kita ke step selanjutnya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe ya, biar kalian bisa belajar tentang bisnis dan investasi. Yang ketiga, riset kompetitor. Kalian harus tahu kalian itu tanding sama siapa, dan kalian juga harus tahu solusi alternatif yang ada itu apa. Beberapa pertanyaan yang lo harus tahu jawabannya. Solusi saat ini itu apa? Kompetitor gue itu siapa? Siapa sih yang beli produk kompetitor gue? Kenapa sih mereka beli produk kompetitor gue? Untuk alasan kenapa mereka beli produk kompetitor, kalian harus tahu jawaban yang jelas ya. Nggak bisa, oh karena produk kompetitor itu enak. Alasan enak itu apa? Apakah lebih manis, lebih gurih? Kalian harus tahu jawaban yang bisa diukur. Contohnya nih, solusi alternatif, teh organik, kompetitor, Starbucks, kopi kenangan, dan lain-lain. Siapa yang beli? Penikmat kopi umur 20-35 tahun. Kenapa sih mereka beli? Kopinya lebih strong, susunya lebih gurih.
Yang keempat, sekarang kalian coba bikin produk kalian. Terus coba kalian bagikan ke calon konsumen kalian. Kalian coba tampung kira-kira apa sih yang bisa ditingkatkan, apa sih yang mereka suka, apa sih yang mereka nggak suka. Nah, dari feedback mereka, kalian bisa buat produk yang lebih baik. Misalnya produk gue adalah kopi dengan susu plant-based. Unggulannya, kalau kalian pesan antar, dalam 5 menit itu udah bisa sampai ke kalian. Itu yang namanya USP. Kompetitor kalian nggak punya. Yang kelima, nah, produk kan udah siap. Selanjutnya adalah branding, marketing, dan sales. Biar nggak bingung, gue buat 3 pertanyaan dan kalian harus jawab 3 pertanyaan tersebut. Branding itu, gimana sih kalian pengen terlihat di mata calon konsumen kalian? Marketing itu, gimana sih caranya calon pembeli tahu tentang produk kalian? Sales itu, gimana cara konsumen beli produk dari kalian? Contoh, buat branding, gue pengen customer gue tahu kalau semua produk kopi gue itu pakai bahan-bahan yang organik. Nah, di situ gue masukin tuh di packagingnya, di message di sosial medianya, bahwa gue adalah kopi yang organik. Selanjutnya marketing. Gimana caranya mereka tahu tentang produk gue, Bang? Cara mereka tahu tentang produk gue bisa buka toko, gue bisa pakai brosur, gue bisa pakai sosial media, gue bisa pakai endorse influencer, dan lain-lain. Ada banyak lah caranya itu. Kalau kalian tanpa modal, kalian bisa pakai sosial media, atau kalian bisa masuk ke grup, kalian bisa tawarin di situ. Kalau modal kalian kecil, kalian bisa pakai misalnya Instagram Ads, atau cari influencer yang bisa tukeran produk gitu. Kalau kalian punya modal besar, basically kalian bisa ngapain aja. Kalian lebih fleksibel. Jualannya gimana? Kalian bisa jualan langsung ke konsumen. Misalnya kalian via WA atau via sosial media. Terus kalian juga bisa jual lewat e-commerce. Terus kalian bisa transaksi langsung di kasir misalnya. Banyak deh. Yang keenam, finansial atau keuangan. Bisnis itu erat hubungannya sama uang. Jadi kalian harus tahu 2 biaya ini. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya yang kalian harus keluarkan biar bisnis kalian berjalan. Contohnya, sewa toko, gaji karyawan, sewa hosting buat website, dan lain-lain. Yang kedua, biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap adalah biaya yang kalian keluarin tergantung banyaknya produk yang kalian jual. Contoh, biaya listrik, packaging, gas, bahan baku, bensin, dan lain-lain. Pro tips dari gue, usahakan biaya tetap itu sekecil mungkin. Karena mau laku, mau nggak laku, bisnis kalian itu harus ngeluarin biaya tetap itu. Nah, sekarang kita recap ya. Gue pengen bisnis kopi dengan bahan baku organik untuk para profesional muda yang tinggal di apartemen di Jakarta Selatan. Produknya adalah kopi water base dan milk base, baik dingin maupun panas. Cara gue jualannya adalah gue buka toko di lantai dasar apartemen gue. Terus gue juga bermitra dengan GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lain biar gue bisa dapat customer lebih banyak. Biaya tetap yang gue keluarin, sewa toko sama gaji karyawan. Sedangkan biaya tidak tetapnya, packaging, bahan baku, dan lain-lain. Nah, jadi deh rencana bisnis sederhana. Ingat ya, bikin bisnis itu nggak gampang. Tapi setiap masalah itu pasti ada solusinya. Ada tips dari gue buat kalian yang mau mulai bisnis. Prepare for the worst, hope for the best. Siapkan untuk hal terburuk, dan berharap untuk hasil yang terbaik. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video gue. Semoga video gue bermanfaat buat kalian. Semoga bisnis kalian lancar.